Di sebuah pagi yang teramat ganjil, seekor ayam milik rakyat desa mengeluarkan telur berwarna emas. Bukan kuning emas, bukan pula telur asin mewah, tapi benar-benar telur dari emas murni. Berita itu langsung mengguncang seluruh kerajaan. Rakyat berkerumun. Tukang emas datang memeriksa. Para ilmuwan menggelengkan kepala. Dan sang ayam, ia bertelur sambil teriak, "Kukuk, tiing." Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar itu, langsung memerintahkan seluruh penasihat berkumpul. Tapi semuanya bingung. Ayam bertelur emas? Apakah ini sihir, mukjizat, atau strategi pemasaran? Abu Nawas yang saat itu sedang sibuk memberi ceramah tentang kenapa Bakwan tak bisa jadi raja, dipanggil ke istana. Sang raja berseru, "Abu Nawas, jelaskan kepadaku apa arti semua ini. Apakah ini pertanda kita harus naik pajak? Atau ayam itu agen rahasia dari kerajaan seberang?" Abu Nawas mengusap jenggotnya yang tak seberapa panjang. "Tuanku, bisa jadi ini petunjuk dari langit. Tapi sebelum itu, aku harus bertanya 3 hal penting. Apakah ayam itu belajar filsafat? Apakah dia sudah menikah? Dan apakah dia punya cita-cita?" Raja Harun melotot. "Kau bercanda?" "Tidak, tuanku. Aku sedang sangat serius dalam bercanda." Maka mulailah petualangan aneh nan kocak menyelidiki telur emas satu-satunya. Abu Nawas membawa ayam itu ke rumahnya untuk interogasi spiritual. Ia menaruh ayam di dalam sangkar mewah, memberi makanannya roti Arab dan madu, lalu duduk di hadapannya. "Ayam mulia," katanya, "apa yang kau sembunyikan?" Ayam hanya menjawab, "Kukuruyup." Tiba-tiba, ayam bertelur lagi. Dan lagi-lagi, emas. Abu Nawas menulis surat kepada raja. "Tuanku, ayam ini tidak biasa. Ia mengandung pesan dari langit, dari bumi, dan mungkin dari dunia ekonomi bawah tanah. Tapi aku butuh waktu, dan sepiring kebab." Namun, rakyat mulai ribut. Kalau ayam bisa bertelur emas, kenapa kita harus kerja? Kenapa bukan ayamku yang bertelur emas? Ini diskriminasi unggas. Sebagian rakyat membentuk partai baru, Persatuan Peternak Penuntut Telur Emas, P3T. Mereka berdemo di depan istana. Sebagian lainnya malah menuduh Abu Nawas menyihir ayam agar jadi alat propaganda kerajaan. Maka raja berkata, "Abu Nawas, selesaikan ini sebelum rakyat membuat petisi online." Abu Nawas mengusulkan, "Adakan sidang umum kerajaan. Kita undang ayam itu, rakyat, raja, dan semua pihak. Biarlah semua bicara. Tapi dengan syarat, siapapun harus menjawab 1 teka-teki dariku sebelum boleh bicara." Raja setuju. Di alun-alun, Abu Nawas berdiri dan membuka sidang. Teka-teki pertama, apa yang lebih berat dari emas, tapi tidak bisa dipegang? Orang pertama maju. Dosa. Abu Nawas tersenyum. Jawaban bijak. Silakan bicara. Lalu orang kedua. Apa yang bisa membuat manusia diam, raja tunduk, dan ayam bertelur emas? Jawabanmu. Lapar. Silakan bicara. Begitu seterusnya. Setiap rakyat yang ingin protes harus menjawab teka-teki yang berbeda. Tak terasa, dengan cara ini, Abu Nawas menyaring omongan yang konyol dari yang sungguh bijak. Namun, tiba-tiba muncul seorang lelaki berjubah merah. Ia berkata, "Aku tahu rahasia ayam ini." Semua hening. Ini bukan sihir, bukan juga keajaiban. Ini hasil rekayasa. Ayam ini bukan ayam biasa. Ini ayam sibernetik. Apa? Semua orang shock. Ya, aku ilmuwan dari negeri jauh. Aku menciptakan ayam ini untuk menguji keserakahan manusia. Dan kalian semua gagal.
Raja bangkit. Apakah ini berarti telur itu bukan karunia Tuhan? Ilmuwan, tergantung. Kalau kau percaya teknologi adalah bagian dari takdir, maka ya. Kalau tidak, maka ini cuma eksperimen gagal yang terlalu sukses. Abu Nawas maju. Boleh aku tanya satu hal, wahai ilmuwan? Tentu. Kenapa ayamnya tidak bertelur berlian? Bukankah itu lebih mahal? Ilmuwan terdiam. Karena aku kehabisan karbon. Abu Nawas melipat tangan. Berarti kamu ilmuwan hemat. Masyarakat mulai menyadari, bukan soal telur emas, tapi soal bagaimana mereka menyikapinya. Sebagian malu, sebagian tertawa. Raja berkata, Abu Nawas, apa hikmah dari semua ini? Abu Nawas menjawab, telur emas hanya mengungkap satu hal. Ketika satu hal luar biasa terjadi, semua akan berebut makna. Tapi yang paling bijak, justru mencari keseimbangan. Ayam bertelur emas bukan untuk diributkan, tapi untuk direnungkan. Akhirnya ayam itu dilepaskan ke hutan, dengan sebuah medali di lehernya, pahlawan kejutan nasional. Rakyat kembali bekerja. Raja menetapkan hari itu sebagai Hari Telur Nasional, dan Abu Nawas diundang memberi kuliah umum bertajuk Filosofi Ayam dan Ekonomi Rakyat. Dan teka-teki terakhir yang ditinggalkan Abu Nawas di podium adalah, apa yang datang dari yang biasa, tapi bisa mengubah seluruh dunia jika kau berpikir? Jawabannya, tentu, seekor ayam yang bertelur emas. Beberapa bulan setelah peristiwa, ayam bertelur emas, suasana kerajaan kembali tenang. Tapi tidak lama. Kali ini, datang masalah baru yang lebih pelik. Sungai utama kerajaan tiba-tiba berubah warna menjadi ungu dan mengeluarkan aroma parfum. Rakyat bingung. Apa ini sungai wangi-wangian? Ini sihir baru. Jangan-jangan Abu Nawas mencampurinya dengan minyak zaitun. Raja Harun kembali memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, jelaskan padaku. Sungai kerajaan menjadi ungu dan wangi seperti toko parfum ibu kota. Abu Nawas datang, kali ini sambil membawa semangka. Tuanku, izinkan saya menyelidiki. Tapi saya butuh syarat. Apa lagi? Sebaskom bakso dan 10 orang paling kocak di kerajaan. Untuk apa? Untuk menyelidiki dengan serius tanpa kehilangan akal sehat. Abu Nawas membentuk tim kocak investigasi, terdiri dari Pak Bolot, tukang kayu yang budek tapi jenius. Embok Sinden, janda 3 kali, ahli gosip dan info rahasia. Si Bibir Manis, tukang jual es yang bisa membujuk siapa saja. Ujang tukang kentut, jangan ditanya kenapa. Mereka menyusuri sungai, mencatat segala yang aneh, hingga mereka tiba di hulu, dan menemukan pabrik kosmetik rahasia milik bangsawan tamak bernama Tuan Kafur El Pencitraan. Pabrik itu membuang limbah parfum ke sungai agar tak ketahuan. Hasilnya, sungai jadi wangi, tapi juga membuat ikan-ikan stres karena bau cinta. Abu Nawas membawa kasus ini ke pengadilan. Tapi Tuan Kafur membela diri. Bukankah aku membuat sungai harum? Bukankah itu lebih baik daripada bau amis? Abu Nawas berkata, lantas, apakah jika aku membuat udara berbau sate, bolehkah aku membakar pasar? Pengadilan pun menertawakannya. Akhirnya, Tuan Kafur dihukum membersihkan sungai selama 40 hari sambil mengenakan kostum ikan cupang. Ia dijuluki Putri Duyung Gagal. Suatu hari, seorang pengemis datang ke istana sambil menangis. Tuanku, aku telah kehilangan 100 koin emas karena Abu Nawas. Raja marah. Apa maksudmu? Pengemis menjawab, aku memberinya teka-teki agar dia memberiku sedekah. Tapi malah aku yang tertipu. Raja memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, apa ini betul? Abu Nawas mengangguk. Benar,
Tuanku, tapi biarkan aku ceritakan. Si pengemis pernah datang padanya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, jika kau bisa menjawab teka-tekiku, aku akan memberimu sebutir anggur. Jika kau gagal, kau beri aku 10 koin emas." Abu Nawas, yang waktu itu sedang iseng, menerima tantangan. Pengemis pun bertanya, "Apa yang tak pernah ada, tapi selalu dicari?" Abu Nawas menjawab, "Masa depan yang sempurna." Pengemis terdiam, lalu berkata, "Jawaban itu lebih bagus dari milikku. Baiklah, kau menang." Tapi kemudian, ia mencoba lagi, dan lagi, sampai Abu Nawas balik bertanya, "Apa yang selalu kau bawa, tapi tak pernah kau sadari?" Si pengemis menjawab, "Uang." Abu Nawas bilang, "Salah. Yang kau bawa adalah kebosanan. Dan sekarang kau menularkannya ke semua orang." Akhirnya si pengemis itu frustasi dan pergi. Tapi belakangan ia menuduh Abu Nawas karena merasa kalah debat. Raja tertawa mendengarnya. "Baiklah," kata raja. "Aku putuskan bahwa Abu Nawas harus memberimu 1 koin, dan kau harus memberinya 1 jam waktu tanpa bicara." Itu hukuman paling menyakitkan bagi si pengemis. Diam 1 jam penuh. Suatu hari, datang raja dari negeri tetangga, Raja Sabti Al-Gengsi. Ia merasa kerajaan Harun lebih terkenal karena Abu Nawas. Maka ia menantang. "Abu Nawas harus mengadu kecerdikan dengan penasihatku, Ustadz Megapone bin Ego." Sebuah debat digelar terbuka. Rakyat 2 kerajaan menyaksikan. Moderator bertanya, "Siapakah yang lebih penting, pemimpin atau rakyat?" Ustadz Megapone menjawab, "Tentu pemimpin. Tanpa pemimpin, rakyat akan seperti ayam tanpa kepala." Abu Nawas tertawa. "Dan tanpa rakyat, pemimpin akan seperti kepala tanpa tubuh, ngambang dan bingung mau kemana." Debat makin panas. Ustadz Megapone menyerang, "Abu Nawas, kau suka main-main dengan kata. Apa kau tak sadar rakyat butuh ketegasan, bukan lelucon?" Abu Nawas tersenyum. "Leluconku, Tuan, menyelamatkan hati rakyat yang letih. Ketegasanmu, barangkali, hanya menambah beban." Sorak rakyat pun menggema. Raja Harun tersenyum puas. Raja Sabti pun mengakui keunggulan Abu Nawas dan berkata, "Kiranya kerajaan ini memang bukan cuma dipimpin raja bijak, tapi juga badu cerdas." Suatu malam, Raja Harun mengundang Abu Nawas makan malam rahasia. "Abu Nawas, katakan padaku dengan jujur, jika aku bukan raja, apakah aku tetap disukai rakyat?" Abu Nawas menjawab, "Jika tuanku bukan raja, rakyat tetap menyukai jabatan tuanku. Dan aku, tuanku, rakyat akan tetap mengingatmu sebagai orang yang pernah membuat mereka bangga, tapi juga pernah membuat mereka lapar ketika lupa menurunkan harga gandum." Raja tertawa. "Jujur juga kau." Lalu Abu Nawas bertanya, "Dan jika aku bukan Abu Nawas?" Raja menjawab, "Kau akan tetap lucu, tapi mungkin tidak akan selamat dari cambuk istana." Mereka berdua tertawa. Dan malam itu, mereka menyadari satu hal, bahwa raja dan rakyat, penasihat dan lawak, semuanya hanyalah aktor dalam drama besar bernama kehidupan. Suatu hari, Abu Nawas menerima surat dari anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kau membuat orang dewasa tertawa dan lupa marah. Bagaimana caranya jadi sepertimu?" Abu Nawas membalas, "Anakku, jadilah seperti kucing, tidur bila tak diperlukan, bangun bila perlu. Tapi jangan seperti anjing penjilat atau ayam penakut. Berpikirlah seperti domba, tenang, tapi tegas bila diganggu. Dan ingatlah, ilmu itu bukan hanya dari kitab, tapi juga dari tawa dan tangis manusia. Jika kau bisa tertawa di tengah badai,
maka kelak, mungkin kau bisa lebih hebat dariku. Pada suatu malam yang mendung tapi tidak hujan, langit kerajaan Baghdad dihiasi cahaya aneh berbentuk huruf Arab bercahaya. Kebenaran itu tinggi dan tak bisa dikalahkan. Raja Harun bangun dari tidur siangnya, yang ia sebut kontemplasi kedamaian, dan segera memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, apakah itu wahyu, atau hacking dari langit? Abu Nawas, yang sedang sibuk membuat jus dari kurma busuk sebagai eksperimen, menjawab, "Tuanku, langit tidak sembarangan menulis, kecuali langit sedang iseng. Tapi kemungkinan besar, ini adalah peringatan peradaban." Peradaban siapa? SSSC. Kita sedang diawasi. Tiba-tiba muncul sekelompok orang berjubah hitam dan wajah tertutup topeng keemasan. Mereka mengaku sebagai dewan tertinggi elit global, dan menyerahkan surat bertanda stempel segitiga dengan mata satu. Kami akan mengambil alih kerajaan ini. Kebenaran terlalu berbahaya jika dibiarkan bebas tertawa. Mereka lalu menghilang seperti kentut di angin sepoi. Raja panik. Abu Nawas, tolong. Aku tidak ingin dijadikan boneka elit global. Abu Nawas menghela napas. Tenang, tuanku. Izinkan aku menyusun rencana rahasia bernama Operasi Kambing Bisu. Kenapa kambing? Karena hanya kambing yang bisa terlihat bodoh, tapi sebenarnya licik. Malam itu, Abu Nawas mengumpulkan para tukang becak mistis, ilmuwan kampung, dan penyair mabuk untuk menyusun strategi. Petualangan Abu Nawas berlanjut. Ia menuju lokasi yang hanya bisa diakses dengan membaca mantra tertentu sambil berdiri di atas sepatu kiri. Perpustakaan rahasia bawah tanah Baghdad. Di sana, ia menemukan kitab tua berjudul Peradaban yang ditutupi oleh kekuasaan. Isinya, sejarah pemusnahan tawa dari dunia. Bukti bahwa elit global takut pada rakyat yang bisa tertawa sambil berpikir. Teka-teki purba. Apa yang jika diketahui semua orang, maka kekuasaan akan runtuh? Jawabannya tertutup lem perekat kosmik. Abu Nawas tertawa. Kita tidak butuh jawabannya. Kita butuh orang yang cukup bodoh untuk bertanya terus. Abu Nawas lalu mengunjungi Gunung Gading Gila, tempat tinggal dua tokoh penting. Zafran sang penyihir serius, yang tak pernah tertawa sejak kehilangan sandal kirinya. Profesor Hautik bin Rumit, ilmuwan yang percaya bahwa dunia ini simulasi, tapi tidak yakin siapa yang mainkan. Abu Nawas bertanya, bagaimana caraku melawan elit global? Zafran menjawab, gunakan sihir tertawa terselubung. Hautik menjawab, gunakan logika paradoksal anti-monopoli realitas. Dewan elit global mengundang Abu Nawas ke debat dunia. Lokasinya, sebuah aula raksasa di dimensi ke-3,5. Ketua dewan berkata, tawa adalah kelemahan. Dunia harus serius, tertib, terkontrol. Abu Nawas menjawab, justru dengan tertawa, rakyat bisa melihat absurditas kekuasaan. Ketika kau takut pada tawa, berarti kau takut pada cermin. Dan kekuasaan yang takut bercermin, hanya menunggu saatnya jatuh. Seketika, seluruh dinding aula bergema suara tawa rakyat dari seluruh dunia. Elit panik. Salah satu dari mereka bahkan berubah jadi domba. Abu Nawas dijebak dan diadili di pengadilan realitas, tempat para pemimpin dunia mencoba menghapus eksistensinya. Tapi Abu Nawas berkata, jika kalian menghapusku, akan muncul 1000 Abu Nawas baru. Karena aku bukan orang. Aku, cara berpikir. Aku adalah senyum kecil di bibir yang tertindas. Langit bergetar. Tiba-tiba langit menulis lagi. Jika kau tidak bisa menyelamatkan dunia, maka setidaknya buat dunia tertawa sebelum hancur. Hakim pun berkata, Abu Nawas, bebas. Abu Nawas menggabungkan keduanya jadi jurus pamungkas.
Ilmu ngakak transenden. Kembali ke Baghdad, Abu Nawas mendirikan Akademi Tawa Bijak, tempat anak-anak diajarkan logika dan lelucon, filsafat dan satir, ekonomi dan humor sarkastik. Slogan sekolah itu, tertawa yang bikin mikir lebih berbahaya dari pedang. Raja Harun datang dan bertanya, apakah semua ini akan menyelamatkan dunia? Abu Nawas menjawab, tidak, tuanku, tapi mungkin akan menyelamatkan akal sehat. Dan di malam terakhir kehidupannya, Abu Nawas menulis satu pesan yang masih tertinggal hingga kini. Ketika dunia dipenuhi tipu daya, maka kebenaran akan datang, mengenakan topeng badut.